Saya Cutari Aditya dari SMK Negeri 2 Bitung, khususnya kita yang di sini kelompok 1. Mungkin ini penghujung ya, hari kedua ya, terakhir. Oke, di sini saya akan membawa materi tentang pemanfaatan perkembangan teknologi informasi. Maaf Bu Tari, suaranya kurang jelas. Kecil suaranya. Oke. Bisa Pak? Oh ya, agak lumayan. Silakan lanjut. Oke, terima kasih. Di sini saya akan membawakan materi yang mungkin waktu diklat kemarin atau pelatihan kemarin kita sudah membahas ya. Tapi saya angkat lagi materi tentang ini. Materi saya tentang pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dalam layanan bimbingan dan konseling. Tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa, dan doa saya persilakan untuk dibawakan Pak Simon. Disilakan Pak. Saya? Ya, baik. Sebelum kita mulai, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Izinkan saya berdoa sesuai agama Kristen. Berdoa mulai. Segala puji syukur hormat pengagungan kepadamu Bapa. Terima kasih banyak karena sampai saat ini Engkau memberi kami kesempatan untuk melaksanakan tugas di dalam pengajaran ini. Tuhan tuntun mulai permulaan hingga berakhirnya. Ini doa kami Bapa, kami serahkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu, dan ice breaking akan saya tuntut. Oke. Dengar apa-apa. Nggak goyang-goyang ini, Pak. Biasa-biasa. Oke. Ini tentang tepuk-tepuk tangan. Tangan. Lihat tangan saya, Pak. Semangat. Semangat. Oke, sekali lagi. Tepuk tangan ya. Semangat. Semangat. Oke, selamat malam. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa, sehat. Oke, terima kasih. Izin share screen ya, Bapak Ibu. Oke. Bisa ya? Bisa lihat semua? Oke, materi Ya, yang sudah saya bawakan kelihatan. ini pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dalam layanan bimbingan konseling. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak lagi asing ya tentang pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dalam layanan bimbingan konseling. Sebelum kita mulai, saya akan menanyakan dulu tanggapan dari Bapak Ibu sekalian tentang pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dalam layanan bimbingan konseling. Tapi saya mau semua menjawab agar kita bisa sama-sama paham, dan untuk materi ini kita sama-sama bahas agar mudah dipahami. Terima kasih. Dimulai dari Ibu Angeliha mungkin, yang berpengalaman sebagai ASN yang memiliki banyak pengalaman dengan diklat-diklat kemarin. Dipersilakan Ibu. Suara nggak kedengaran, Bu. Nggak kedengaran. Iya, dibuka dulu itu mungkin mic-nya. Atau headset. Ya, jadi terima kasih atas kesempatan. Jadi apa manfaat dari perkembangan teknologi informasi dalam layanan bimbingan dan konseling? Tentunya sangat-sangat bermanfaat karena itu dapat membantu kita sebagai konselor atau sebagai guru di dalam melakukan tugas tanggung jawab kita guna tercapainya layanan sesuai dengan perkembangan pada peserta didik. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Kita lanjutkan dengan selanjutnya. Siapa yang bisa? Ibu Vinca atau Pak Simon atau Ibu Aneka, dipersilakan.
bisa dengar suara saya, Bapak Ibu? Saya boleh? Iya, silakan, Bu. Oke, pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dalam layanan bimbingan dan konseling. Ya. Pemanfaatannya sekarang sangat penting. Jangankan laptop, tidak ada HP, seperti tidak ada hubungan dengan orang-orang sekitar. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Untuk Bapak Simon, senior kita yang paling berpengalaman. Mari Pak, silakan. Ya, terima kasih. Bukan berarti saya paling banyak pengalaman, sama pengalaman kita kurang lebih sama karena hanya karena saya duluan lahir makanya mungkin itu ya. Tetapi dari apa yang kita dapatkan, perkembangan teknologi ini kan cepat. Jadi ketika kita berusaha kalau tidak memanfaatkan, maka kita akan ketinggalan zaman. Oleh sebab itu, pemanfaatan teknologi ini itu betul-betul kita juga harus mengikuti. Karena dengan mengikutinya, kita betul-betul bisa update dan perkembangan yang baru ini membuat kita betul-betul bisa bersama-sama dengan anak-anak zaman now, zaman milenial ini, sehingga kita tidak diremehkan anak-anak kalau bisa mengikuti perkembangan teknologi. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Untuk Ibu Aneka sendiri, ada yang bisa menambahkan, Ibu? Maaf, dibuka dulu, Ibu. maaf Bu Tari, maaf. Ya. Bisa enggak tidak memakai headset? Oh iya. Siapa tahu suaranya lebih kuat. Iya, makasih. Oke. Nah, untuk dengan adanya teknologi informasi ini lebih bagi kita guru BK mencari tahu informasi-informasi tentang anak didik kita. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk setiap tanggapan dari Bapak dan Ibu. Oke. Lebih bagus. Untuk dari Ibu Anjeliha, itu kesimpulannya itu membantu konselor. Dari Ibu Vince itu tentang penting untuk berhubungan ya Bu dengan orang-orang yang sekitar, dari untuk dan juga Pak Simon, harus kita mengikuti perkembangan zaman agar kita tidak ketinggalan ya Pak ya. Kalau itu Ibu Anika itu mencari tahu apa yang belum kita tahu. Oke. Kita masuk pada materi pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dalam layanan bimbingan dan konseling. Pada era industri 4.0 yang hampir semua aktivitas dilakukan melalui media digital, menuntut guru dan peserta didik untuk menggunakan media ini dalam melakukan interaksi pembelajaran dan pembimbingan. Demikian tak ketinggalan peran dan kontribusinya terhadap upaya memandirikan dan mencerdaskan anak bangsa. Oke. Ini disebut sebagai revolusi industri keempat. Ini istilah umum atau istilah baru mungkin yang kita dengar yang digunakan untuk tingkatan perkembangan industri teknologi dunia, yaitu mengintegrasikan teknik otomasi, komputer, dan jaringan internet, di mana kita dapat memanfaatkan, misalkan di sekolah itu ada WiFi, baru untuk penggunaan Android sendiri kita harus memiliki data ya, pulsa data untuk dapat mengakses apa yang kita butuhkan, apa yang kita akan cari tahu. Oke, kita lanjut. Untuk integrasi pelayanan BK dalam learning sekolah. Pelayanan bimbingan dan konseling inspiratif dapat dilakukan melalui media digital yang merupakan salah satu model pelayanan konseling dalam upaya menunjukkan pelayanan yang menyesuaikan dengan minat para millennials atau anak-anak kita sekarang ya, kaum milenial yang menjadi subjek dalam pelayanan kita sebagai guru bimbingan konseling. Yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja sesuai koneksi internet. Nah, ini Pak, Bapak Ibu,
kata-kata yang di mana saja dan sesuai kondisi internet ya. Pada masa COVID ini mungkin agak susah ya bagi anak-anak yang mungkin ada tinggal di bagian pedalaman yang memiliki kesusahan untuk mengakses internet karena jaringannya dan mereka jauh dari pemukiman, jauh dari perkotaan ya, sehingga memang susah untuk mengakses. Sehingga pada COVID tahun kemarin itu di sekolah saya itu mengalami kesulitan untuk menanyakan kabar. Bayangkan untuk proses belajar mengajar saja itu susah, apalagi proses bimbingan. Dan proses bimbingan itu kemarin saya sempat buat grup di WA untuk menanyakan kabar-kabar anak, kabar-kabar peserta didik di sekolah saya, dan juga menanyakan kendala-kendala apa yang mereka alami dalam proses belajar. Dan paling banyak itu anak-anak mengatakan pada saya koneksi internet, dan juga pada masa COVID-19 tahun kemarin itu mungkin yang sampai sekarang masih, dan semoga tahun ini cepat diangkat ya, cepat kita dapat lalui dan kita masuk ke zaman normal baru ya, new normal. Sehingga anak-anak kita dapat belajar dengan sebaik mungkin, dapat bertatap muka, tidak terhalang dengan COVID lagi. Sehingga kendala-kendala yang kemarin mungkin orang-orang tua yang sempat tidak dapat bekerja karena kondisi yang tidak memungkinkan, sehingga anak-anak kita terhambat dalam proses belajar mengajar. Dan sebenarnya itu kita sebagai guru bimbingan konseling itu tugas kita. Tapi mungkin karena kemarin saya masih susah untuk mencari informasi tentang anak-anak, dan juga media-media dan juga alat bantu untuk saya bimbingan itu masih sangat minim, dan juga kurang komunikasi yang saya bilang kemarin sempat sharing dengan Bapak Ibu, sehingga itu menghambat saya. Itu sebagai kendala saya dalam melakukan proses bimbingan. Baru yang ketiga kita lanjut. Pelayanan bimbingan dan konseling inspiratif diarahkan pada pemenuhan keempat komponen pelayanan bimbingan dan konseling yang selalu menyesuaikan dengan kondisi era digital saat ini. Mungkin kita tahu bersama tiap bulan mungkin, atau tiap beberapa bulan atau tiap tahun itu perkembangan tersendiri. Mungkin ada beberapa aplikasi yang terbaru. Seperti kita tahu bersama dalam pembahasan pelatihan kita atau diklat kita ini, kita disuruh untuk menginstal ya rumah belajar. Seperti tadi juga di sekolah kami itu sedang melakukan sosialisasi tentang Simpek, tapi ujung-ujungnya itu ke rumah belajar. Dan mungkin ini salah satu wadah untuk kita dapat melakukan segala pelayanan bimbingan konseling itu melalui ini, pemanfaatan perkembangan teknologi informasi ya. Kita lanjut yang keempat. Pada prinsipnya bimbingan dapat dilaksanakan kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu, implementasi 4 komponen pelayanan dasar responsif, perencanaan individual, dan peminatan harapannya didukung dengan sistem yang akan bekerja sama dengan teknologi digital dalam pelaksanaannya. Mungkin seperti yang saya jelaskan tadi. Dan inspirasi media dan aplikasi yang akan digunakan akan terus berkembang dalam perjalanannya. Dan mungkin itu salah satu kita harus tetap cari tahu ya, apa sih sebenarnya yang terjadi atau apa perkembangan terbaru tentang teknologi informasi agar kita tidak ketinggalan ya. Karena anak-anak kita yang sekarang ini, mereka itu serba-serbi itu dari bangun tidur sampai mau tidur lagi tuh penggunaan gadget. Jadi kita sebagai guru bimbingan konseling itu harus tetap update dengan informasi-informasi yang ada. Bisa Bapak Ibu? Oke, kita lanjut dengan metode penggunaan teknologi informasi. Ada yang berbasis online, ada yang berbasis secara offline. Yang online sendiri ini kegiatan pelayanan bimbingan yang dilakukan secara langsung melalui jaringan internet, yaitu kita bisa melakukan dengan komputer yang terhubung dengan wifi atau hotspot pribadi. Baru kita bisa juga melakukan pelayanan itu secara online mungkin dari beberapa aplikasi yang dapat kita manfaatkan. Baru kalau
Ini kita lanjut dengan offline, penggunaan teknologi dalam pelayanan bimbingan dan konseling dengan mode offline. Lebih pada pemanfaatan komputer sebagai media pengolah data serta alat bantu dalam pelayanan bimbingan dan konseling, misalnya dengan menggunakan beberapa program komputer seperti Microsoft PowerPoint, video player, dan beberapa media interaktif lain dalam melayani peserta didik. Misalkan kita memberikan sosialisasi kepada anak-anak tentang kenakalan remaja atau apa sebagainya, topik-topik yang paling terbaru, paling terupdate, kita dapat mensosialisasikan secara langsung atau bisa dikatakan offline, tapi melalui PowerPoint. Di situ kita bisa menuangkan apa topiknya, apa indikator-indikator yang akan kita bahas di situ, baru tujuannya agar sampai ke peserta didik, agar anak-anak kita itu dilayani dengan sebaik mungkin melalui itu offline. Baru kita lanjut juga, ini saya akan bertanya kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk pemanfaatannya sendiri. Aplikasi-aplikasi apa saja yang sudah Bapak Ibu install dan mungkin sudah pernah memakai untuk pelayanan BK? Untuk Ibu Angelia, Ibu bisa Ibu Angel? Terima kasih. Aplikasi Jadi apa yang paling sering dipakai ya untuk memudahkan kita, Bu? untuk layanan kalau mungkin klasikal kita biasanya pakai PowerPoint atau ada film-film pendek yang ditampilkan, film-film motivasi itu biasa di bimbingan klasikal. Oke. Kalau untuk pandemi COVID ini biasanya kita di dalam pembimbingan atau memakai WA group atau konseling individual tapi melalui WA. Selanjutnya juga kalau kita kan diberi jam, kita memakai Zoom meeting untuk anak-anak, di mana di Zoom itu kan seperti kayak ini ada PowerPoint yang ditampilkan. Kira-kira itu dulu. Oke, itu dari SMK 1 Manado, Bu. Ya. Yang sering dipakai aplikasi yang paling mempermudah dan paling banyak digunakan ya, Bu? Iya. Oke, terima kasih. Kalau untuk dari SMK Yadika, Pak Simon, gimana Pak? Aplikasi apa yang paling sering dipakai dan memudahkan kita? Kalau kami atau saya secara pribadi memang menggunakan Moodle namanya ya. Moodle. Jadi kami punya aplikasi khusus untuk sekolah sehingga itu semua aktivitas pembelajaran itu menggunakan Moodle. Kurang lebih ada kesamaannya dengan LMS ini. Sehingga itu memudahkan saya juga dalam beradaptasi dengan LMS. Demikian yang kami gunakan. Terima kasih. Untuk Ibu Vince Pemantau yang dari Tomohon, apa saja Bu aplikasi yang paling sering dipakai? Terima kasih. Masa-masa COVID ini ya paling masih terbatas pada WA, karena kalau pakai aplikasi lain banyak juga siswa yang kurang jaringan dan HP rusak dan banyak. Kadang pakai orang tua punya HP lagi. Ya, terima kasih. Mungkin itu hambatan-hambatan ya Bu ya. Hambatan-hambatan yang atau kendala yang dialami siswa sehingga ini terkendala dalam proses bimbingan kita ya Bu. Oke, kalau dari Ibu Anika sendiri gimana Bu? Ibu Vince, karena sekarang masa COVID, paling yang kami melalui WA. Oke, banyak ya. Oke, dalam pemanfaatan perkembangan teknologi informasi, saya sampaikan ini juga ada beberapa ya layanan konseling yang kita bisa lakukan dalam proses pendidikan. Ini seperti konseling melalui telepon juga bisa, dengan kita melakukan konseling melalui video phone, ada juga konseling melalui radio dan televisi, ada juga konseling melalui internet atau chatting seperti email terapi. Atau ada beberapa artikel-artikel yang kita tahu tentang terapi khusus
peserta didik tergantung situasi ataupun topik yang masalah yang dialami siswa. Jadi kita ambil topik dari beberapa artikel sehingga itu menjadi penguatan sendiri bagi siswa untuk tetap pada proses pembelajaran yang baik. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Mungkin ada kekurangan atau ada yang bisa menambahkan untuk menyempurnakan materi malam ini. Mari Pak Simon. Saya kira sudah cukup jelas. Jadi apa yang menjadi pemaparan membuat kami sudah sangat-sangat memahami. Terima kasih. Terima kasih. Habis. Pak Simon sudah.